Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Hari ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah menakjubkan dari 7 sosok yang dikenal sebagai Robin Hood di dunia nyata. Mereka adalah pahlawan bagi rakyat miskin, namun musuh bagi kaum elit. Mari kita mulai dari nomor 7. Nakamura Jirokichi. Di posisi ketujuh, kita memiliki Nakamura Jirokichi, yang dikenal sebagai Nezumi Koso, atau laki-laki tikus. Nakamura Jirokichi lahir sekitar tahun 1797 dan hidup di era Tokugawa, tepatnya di Edo, sekarang Tokyo. Pada siang hari, Nakamura bekerja sebagai buruh dan petugas pemadam kebakaran, namun di malam hari, ia menjalani kehidupan ganda sebagai pencuri yang terkenal. Ia mencuri dari para samurai kaya dan membagikan hasil curiannya kepada rakyat miskin, menjadikannya sosok yang mirip dengan Robin Hood di Jepang. Nakamura mulai dikenal sebagai pencuri ulung yang berhasil merampok lebih dari 100 rumah samurai selama karirnya yang berlangsung sekitar 15 tahun. Ia mengakui telah mencuri lebih dari 30.000 ryo, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Nakamura tidak hanya mencuri uang, tetapi juga mempermalukan para daimyo penguasa feodal dengan aksinya, yang membuatnya semakin populer di kalangan rakyat jelata. Pada tahun 1822, Nakamura pertama kali ditangkap dan dihukum dengan ditato serta diusir dari Edo. Namun, ia kembali dan melanjutkan aksinya hingga akhirnya ditangkap lagi pada tanggal 8 Agustus tahun 1831. Setelah penangkapannya, ia diarak di depan umum dengan diikat pada seekor kuda sebelum akhirnya dieksekusi dengan cara dipenggal di Susugamori, tempat eksekusi terkenal di Edo. Kepalanya kemudian dipajang di tempat umum sebagai peringatan bagi yang lain. Meskipun Nakamura Jirokichi tidak memiliki banyak uang saat ditangkap, yang memperkuat legenda bahwa ia memberikan hasil curiannya kepada yang miskin, ia tetap dikenang sebagai pahlawan rakyat. Bahkan setelah kematiannya, makamnya di Eko-in di Ryogoku, Tokyo, sering dikunjungi oleh para peziarah yang mengambil potongan batu nisannya sebagai jimat. Juraj Janosik. Di posisi ke-6, Juraj Janosik dari Slovakia. Lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1688 di desa Tercova, ia tumbuh di tengah pergolakan politik dan sosial di wilayah tersebut. Karirnya sebagai perampok hanya berlangsung dari tahun 1711 hingga 1713, namun kisahnya terus hidup dalam puisi, lagu, dan film. Janosik dikenal sebagai sosok yang berani dan karismatik. Sebelum menjadi perampok, ia sempat bergabung dengan pasukan pemberontak Turk yang melawan kekuasaan Habsburg. Setelah kekalahan dalam pertempuran Trenin, ia direkrut oleh tentara Habsburg dan kemudian bekerja sebagai penjaga penjara. Disinilah ia bertemu dengan Thomas Uhorik, seorang perampok terkenal, dan membantu Uhorik melarikan diri dari penjara. Mereka kemudian membentuk kelompok perampok, dengan Janosik sebagai pemimpinnya pada usia 23 tahun. Janosik merampok bangsawan dan saudagar kaya, lalu membagikan hasil rampokannya kepada warga miskin. Ia dikenal sebagai perampok yang santun, memastikan tidak ada korban tewas atau terluka dalam setiap aksinya. Legenda tentangnya sering dibandingkan dengan Robin Hood dari Inggris, karena keduanya memiliki reputasi sebagai pahlawan rakyat yang melawan ketidakadilan. Meskipun karirnya singkat, pengaruh Janosik sangat besar. Ia ditangkap pada tahun 1713 dan dieksekusi dengan cara digantung di Liptovsky Mikulas. Namun, kisahnya tidak berakhir di sana. Janosik menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, dan namanya terus dikenang dalam budaya Slovakia dan negara-negara tetangga seperti Polandia dan Republik Ceko. Salvatore Giuliano. Di posisi ke-5, Salvatore Giuliano dari Italia. Lahir di Montelepre, Sicilia pada tanggal 16 November tahun 1922, Giuliano dikenal sebagai salah satu perampok paling terkenal dalam sejarah Italia. Ia mendapatkan reputasi sebagai Robin Hood dari Sicilia karena sering mencuri dari orang kaya dan membagikan hasilnya kepada rakyat miskin. Giuliano menjadi buronan pada tahun 1943 setelah menembak seorang polisi yang mencoba menangkapnya karena penyelundupan makanan di pasar gelap.
Pada masa itu, sekitar 70% pasokan makanan di Sicilia berasal dari pasar gelap. Selama 10 tahun berikutnya, ia memimpin pasukan pemberontak yang terdiri dari petani dan pengemis yang berjumlah lebih dari 1.000 orang. Pasukan ini sering menyerang institusi pemerintah dan merampok bank dengan tujuan membebaskan Sicilia dari kekuasaan Italia. Selain itu, Giuliano juga terlibat dalam politik lokal dan menjadi tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Sicilia, MIS. Ia bahkan pernah menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, meminta agar Sicilia dijadikan negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Namun, perjuangannya tidak selalu mulia. Pada tanggal 1 Mei tahun 1947, Giuliano dan pasukannya terlibat dalam pembantaian Portella della Ginestra, di mana mereka menembaki kerumunan orang yang sedang mengadakan parade untuk mendukung kandidat sayap kiri. Peristiwa ini menewaskan 14 orang, termasuk 3 anak-anak, dan melukai 33 lainnya. Giuliano akhirnya tewas pada tanggal 5 Juli tahun 1950, dalam usia 27 tahun, setelah ditembak oleh polisi. Meskipun kontroversial, ia dikenang sebagai salah satu bandit rakyat terakhir yang mendapatkan perhatian luas dari media massa internasional. Juan Manuel Sánchez Gordillo. Di posisi keempat, Juan Manuel Sánchez Gordillo, wali kota dari Marinaleda, Spanyol, yang memimpin perampokan supermarket pada tahun 2012. Gordillo, yang juga merupakan anggota parlemen lokal, mengorganisir kelompok pendukungnya yang terdiri dari anggota serikat buruh untuk merampok sebuah supermarket besar. Dengan menggunakan troli penuh bahan makanan, mereka membagikan hasil rampokan tersebut kepada masyarakat miskin yang terdampak krisis ekonomi yang melanda Spanyol pada saat itu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil. Gordillo, yang memiliki kekebalan politik sebagai anggota parlemen, dengan berani berdiri di luar supermarket saat perampokan berlangsung. Ia menyatakan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menarik perhatian publik terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Spanyol, di mana lebih dari 25% pekerja kehilangan pekerjaan dan banyak keluarga yang terusir dari rumah mereka. Meskipun tindakannya melanggar hukum, Gordillo menjadi simbol perlawanan dan pahlawan rakyat di seluruh negeri. Media meliput aksinya secara luas, dan banyak orang yang mendukung langkah beraninya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat miskin. Gordillo sendiri menyatakan bahwa ia siap untuk menyerahkan diri dan ditahan jika diperlukan, karena menurutnya, ada orang-orang yang tidak punya cukup makanan. Di abad 21 seperti sekarang ini, hal itu sungguh menyedihkan. Polan Devi. Di posisi ketiga, Polan Devi dari India, yang dikenal sebagai Bandit Queen. Polan Devi lahir pada tanggal 10 Agustus tahun 1963 di desa Gorha Kapurwa, Uttar Pradesh, dalam keluarga miskin dari subkasta Malah. Sejak kecil, ia mengalami berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan. Pada usia 11 tahun, ia dipaksa menikah dengan pria yang jauh lebih tua dan mengalami pelecehan seksual serta kekerasan dalam rumah tangga. Setelah kembali ke desanya, Polan terus menghadapi pelecehan dan kekerasan dari para pria kasta atas. Pada akhirnya, ia bergabung dengan kelompok bandit dacoit yang dipimpin oleh Vikram Malah. Bersama kelompoknya, Polan merampok desa-desa milik orang kaya dan membagikan hasil rampokannya kepada kaum miskin, menjadikannya sosok Robin Hood di mata masyarakat kelas bawah. Kisah hidupnya mencapai puncaknya dengan peristiwa pembantaian Behmai pada tahun 1981, di mana 20 pria dari kasta Thakur dibunuh, diduga atas perintah Polan sebagai balas dendam atas pemerkosaannya. Peristiwa ini menyebabkan pengunduran diri Kepala Menteri Uttar Pradesh dan meningkatkan upaya penangkapan Polan. Setelah 2 tahun bersembunyi, Polan menyerahkan diri pada tahun 1983 dalam kesepakatan yang dinegosiasikan dengan hati-hati dan menghabiskan 11 tahun di penjara Gwalior tanpa diadili. Polan Devi dibebaskan pada tahun 1994 setelah tuduhan terhadapnya dibatalkan. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih sebagai anggota parlemen untuk Partai Samajwadi pada tahun 1996.
Meskipun kehilangan kursinya pada tahun 1998, ia kembali terpilih pada tahun berikutnya dan menjabat hingga kematiannya pada tahun 2001. Polan Devi dibunuh di luar rumahnya oleh Sher Singh Rana, yang kemudian dihukum atas pembunuhan tersebut pada tahun 2014. Kisah hidupnya yang dramatis membuatnya menjadi legenda di India. Film kontroversial, Bandit Queen, yang dirilis pada tahun 1994, serta beberapa biografi dan autobiografi yang didiktekan oleh Polan sendiri, semakin mengukuhkan statusnya sebagai ikon perlawanan terhadap ketidakadilan. Ned Kelly. Di posisi kedua, Ned Kelly dari Australia. Lahir pada Desember tahun 1854 di Beveridge, Victoria, Ned Kelly tumbuh dalam keluarga miskin yang sering berkonflik dengan hukum. Sebagai pemimpin geng Kelly, Ned bersama saudara laki-lakinya Dan, serta teman-temannya Yobain dan Steve Hart, melakukan serangkaian kejahatan yang membuat mereka terkenal di seluruh Australia. Ned Kelly dan gengnya merampok bank di Roa pada Desember tahun 1878 dan di Jerilderie pada Februari tahun 1879. Dalam setiap aksinya, mereka tidak hanya mengambil uang tetapi juga membakar dokumen-dokumen bank yang berisi hutang para petani miskin. Tindakan ini membuat Ned Kelly dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang miskin yang merasa tertindas oleh sistem hukum dan ekonomi yang tidak adil. Selain merampok bank, Ned Kelly juga menulis surat yang dikenal sebagai Jerilderie Letter, di mana ia menjelaskan alasan di balik tindakannya dan mengkritik keras pemerintah kolonial serta polisi yang korup. Surat ini menjadi manifestonya dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Ned Kelly menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan di Australia. Ia dan gengnya mengenakan baju zirah buatan sendiri dalam pertempuran terakhir mereka dengan polisi di Glenrowan pada Juni tahun 1880. Meskipun akhirnya tertangkap dan dihukum gantung pada tanggal 11 November tahun 1880, legenda Ned Kelly terus hidup sebagai ikon budaya yang melambangkan perjuangan melawan ketidakadilan. Dan di posisi pertama, Muhammad Irfan dari India. Dijuluki sebagai Robin Hood modern, Irfan mencuri uang dari orang kaya untuk membantu kaum miskin. Irfan, yang berasal dari distrik Sitamarhi di Bihar, telah menjadi sosok legendaris di kalangan masyarakat miskin sejak awal tahun 2010-an. Aksinya yang berani dan penuh risiko membuatnya menjadi pahlawan bagi banyak orang. Irfan tidak hanya mencuri untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menggunakan sebagian besar hasil curiannya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial. Sejak tahun 2012, dia telah membangun jalan beton di 7 desa di Bihar, membantu melangsungkan pernikahan puluhan gadis miskin, dan menyumbangkan dana untuk biaya pengobatan pasien kanker. Selain itu, Irfan juga membiayai pendidikan banyak anak-anak miskin di daerahnya. Namun, aksi-aksi heroiknya ini tidak luput dari perhatian pihak berwenang. Irfan telah menjadi buronan polisi di 12 negara bagian di India selama bertahun-tahun. Dia dikenal karena kemampuannya untuk menghindari penangkapan dan sering kali melakukan pencurian di daerah-daerah dengan keamanan tinggi. Meskipun demikian, bagi masyarakat miskin yang telah dibantunya, Irfan tetap dianggap sebagai pahlawan sejati. Itulah 7 kisah Robin Hood di dunia nyata. Mereka adalah bukti bahwa di setiap zaman dan tempat, selalu ada orang-orang yang berani melawan ketidakadilan demi membantu sesama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah menarik lainnya di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.